Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Anwar Aini pada mata kuliah Enterprise Architecture. Oke, di minggu yang ke-11 ini kita coba dulu ya untuk presentasinya teman-teman. Kita fokus di evaluasi progres minggu yang pertama kemarin dulu, karena saya setelah melakukan evaluasi, saya lihat beberapa dari teman-teman ini masih banyak yang belum paham terkait tugas dan juga bagaimana nanti membuat tugasnya kan gitu. Oke, untuk itu di mata kuliah kita yang siang ini kita akan coba mereview kembali bagaimana sih tugas yang saya berikan minggu kemarin. Nah, itu mungkin nanti juga akan kita coba praktekkan bagaimana cara membuatnya atau cara menggunakan si Archimedes ini ya. Kita coba untuk praktek gitu ya. Praktek dulu bagaimana apa aja yang bisa kita lakukan di aplikasi tersebut kan gitu. Biar kalian nantinya lebih paham gitu ya. Jadi untuk minggu ini kita review kembali tugas-tugas yang saya berikan kemarin dan juga nanti akan kita bahas evaluasi terkait minggu kemarin apa aja yang harus dibetulkan oleh teman-teman dan juga nanti kita latihan. Jadi tiga pokok bahasan itu ya. Yang pertama kita review kembali tugasnya, yang kedua kita coba evaluasi apa aja kekurangan dari kalian kemarin, baru nanti yang terakhir kita praktek untuk menggunakan si Archimedes itu biar kalian nggak bingung gitu ya. Oke, yang pertama tugas kalian sebenarnya yang pertama kemarin itu masih masuk di fase TOGAF yang pertama ya, yakni fase arsitektur konteks, yang mana di dalamnya arsitektur konteks itu ada fase preliminary dan juga fase penjabaran daripada visi misi dari perusahaan kan gitu. Yang mana penjabaran tersebut salah satunya yakni decomposition organization diagram, yang mana di situ kalian di tugas yang pertama yakni saya berikan tugas untuk mendekomposisi struktur organisasi perusahaan yang kalian buat gitu ya. Jadi di situ diharapkan kalian bisa menyusun struktur organisasi daripada perusahaan yang ingin kalian buat. Dengan apa? Dengan menggunakan tools si Archimedes ini. Seperti itu ya. Terus dari sini diharapkan nanti kalian bisa belajar bagaimana memodelkan tersebut menggunakan sebuah diagram. Dalam hal ini menggunakan si Archimedes itu. Format tugasnya yang pertama teman-teman nanti mempresentasikan secara berkelompok ya, bukan individual. Yang saya lihat kemarin itu banyak sekali teman-teman yang hanya dipresentasikan oleh satu orang. Padahal ini tugas kalian untuk bareng-bareng. Ya nanti saya akan kesulitan untuk memberikan nilai ke kalian, khususnya untuk teman-teman yang tidak aktif kan gitu. Ini saya harap kalian teman-teman mahasiswa lebih aktif dalam hal sharing gitu ya, dalam hal mungkin bertanya ataupun paparannya, jangan cuma berfokus pada satu orang. Evaluasi akan dilaksanakan setelah kalian presentasi. Jadi tiap minggunya akan ada evaluasi seperti yang saya lakukan sekarang. Cuman untuk presentasinya di minggu ini skip dulu karena takutnya kalian masih belum paham gitu ya. Jadi nanti akan saya contohkan bagaimana cara membuat struktur organisasi dan juga sebuah proses bisnis daripada perusahaan menggunakan si Archimedes. Oke, ini tugasnya. Tugas dibuat dengan tool Archimedes. Nah ini ya, sudah pasti ya. Tapi kemarin banyak sekali yang belum membuat. Bahkan hampir semua belum bisa mengoperasikan si Archimedes. Tugas dikumpulkan tiap minggu dengan evaluasi tiap minggunya juga. Tugas dikumpulkan dalam bentuk materi. Ya, karena kemarin kalian masih presentasi, otomatis materinya kan belum ya. Jadi nanti setelah kalian presentasi, kalian bisa kumpulkan materinya di saya. Ataupun nanti misalnya kita kekurangan, kita bisa menggunakan YouTube seperti sekarang. Yang terakhir, setiap mahasiswa diharapkan aktif untuk penilaian individunya. Jadi untuk yang tugas ini
Bukan lagi, ya benar sih kalian berkelompok gitu ya mengerjakannya. It's okay. Cuman nanti saya akan nilai kalian per individu gitu ya. Dia yang aktif, yang banyak nilainya, ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke evaluasi ya sekarang. Hasil evaluasi dari apa yang kalian presentasikan minggu ke pertama kemarin, teman-teman mahasiswa masih banyak yang tidak paham terkait tugas yang mereka kerjakan, terutama bagaimana cara menggunakan Archimedes tool ini kan gitu. Oke, yang ini ya, untuk grup kedua kemarin tidak hadir, jadi tidak ada nilai untuk mereka. Ini grup pertama mana ya? Bentar. Ini grup kedua, mungkin tersisip ya. Tidak hadir. Untuk grup ketiga, yakni PT-nya namanya Rositek Multimedia Indonesia, gitu ya. Itu bergerak dalam bidang jasa reparasi alat komputer. Hasil evaluasinya, tugas sudah dibuat, tetapi belum dalam bentuk yang sesuai dengan format yang ditugaskan. Tugas belum menggunakan Archimedes tool dan masih punya tanggungan membuat decomposition diagram struktur organisasi menggunakan Archimedes tool. Dan yang kedua, yakni tugas kedua diharapkan nanti sudah membuat Archimedes ini ya, teman-teman. Untuk yang kelompok 3 ini. Untuk yang minggu pertama, yang mendapatkan nilai cuma satu orang, yakni Muhammad Alfian Fahrezi. Grup 4 itu ada Mada Collection ya. Mada Collection ini core bisnisnya dalam bidang jasa dan marketing fashion. Tugasnya sudah buat tapi belum juga dalam bentuk format seperti yang ditugaskan. Tugas belum menggunakan Archimedes, masih punya tanggungan membuat decomposition diagram struktur organisasi menggunakan Archimedes di minggu kedua ya. Di minggu kedua tugas juga harus menggunakan Archimedes tool. Data yang dapat mahasiswa yang dapat nilai di sini Muhammad Hairul Fajar. Oke, yang maaf ini yang grup pertama ini sama ya, ada. Cuman kayaknya terhapus, jadi untuk apa hasil evaluasinya sama. Yang dapat nilai kemarin itu siapa ya? Nanti kita cari lagi ya. Nanti saya hafalkan di grup mungkin bisa. Soalnya tadi kehapus kayaknya. Oke, daripada kita terlalu larut di minggu pertama, saya harap di minggu kedua nanti kalian bisa lebih bagus gitu ya. Maka dari itu di sini saya mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat decomposition struktur diagram dan juga bagaimana cara tadi membuat proses bisnis daripada sebuah perusahaan menggunakan tool Archimedes tadi. Oke, kita coba mulai ya teman-teman. Kita buka dulu Archimedes toolnya. Kita buka ya. Nunggu ya teman-teman, kita lihat. Nah, ini tampilan utama daripada si Archimedes tool itu ya. Yang pertama di sini menunya ada menu file, edit, tools, window, dan juga menu help. Yang mana file ini digunakan untuk membuat file baru gitu ya. Ataupun bisa membuka file yang sudah ada misalnya gitu ya. Ataupun bisa mengimport data ataupun mengekspor data. Ya. Terus yang menu edit di sini ada beberapa fungsional umum, ada undo, redo, copy, cut, paste, dan lain-lain. Terus untuk yang tools ini bisa digunakan untuk mengetahui general view daripada sebuah model tersebut. Atau bisa juga melihat property manager ataupun validasi model yang sudah divalidasi. Untuk window-nya sendiri di sini digunakan untuk menampilkan model, properti, dan lain-lain ya. Di sini digunakan biasanya untuk menampilkan menu-menu yang sekiranya tidak tertampil di layar gitu ya. Oke, itu help ini lebih kepada bagaimana kita melihat bahwa Archimedes tersebut ada di
versi keberapa, untuk update-nya seperti apa, lagi masuk di menu help. Kita coba buat awal ya. Nah, ini kita membuat sebuah model baru ya. Yang mana di sini kita akan menampilkan model daripada ini misalkan kita buat sebuah model baru. Misalkan kita buat sebuah model baru. Nah, ini kita namai ya model tersebut pakai apa? Misalkan itu kita namai rumah sakit umum swasta XYZ. Oke. Misalkan kita buat rumah sakit aja ya yang lebih mudah. Jadi di sini ada, kita kasih nama rumah sakit swasta XYZ, sebuah perusahaan yang mana akan kita bangun IE-nya misalkan gitu ya. Nah, kita nanti ingin membangun IE daripada perusahaan ini. Nah, untuk itu kita masuk di fase yang pertama. Kita harus mendekomposisi dulu nih bagaimana struktur organisasi yang ada di rumah sakit swasta ini. Misalkan kita buat ya, di sini kita ganti namanya struktur organisasi gitu. Struktur organisasinya seperti apa? Misalkan di sini ada CEO atau pemilik gitu ya teman-teman. Pemilik rumah sakit. Pemilik rumah sakit ini adalah orang yang memiliki rumah sakit tersebut. Karena rumah sakit ini kan rumah sakit swasta kan gitu ya. Nah, di bawahnya mungkin ada manajer rumah sakit. Lalu di situ mungkin juga di bawahnya ada kepala HRD misalnya gitu ya. HRD. Bisa mengcopy kayak gitu ya. Terus merineng. Kepala HRD-nya diganti sini keuangan. Keuangan. Oke. Lalu di bawah HRD itu biasanya mungkin ada kepala poli gitu ya. Oh, ini mungkin cuma membuat nyoba-nyoba. Kalau seperti ini strukturnya kan kita nggak tahu. Itu bisa kalian sesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di perusahaan kalian masing-masing. Kali gigi, terus poli kandungan mungkin poli kandungan ataupun poli umum, kita hubungkan masing-masing not yang ada di sini ya.
Oke, manajer, di bawah manajer ini ada kepala keuangan, di bawah kepala keuangan itu ada kepala HRD, dan mungkin di bawah kepala HRD itu ada kepala poli gitu ya. Kalau kepala poli itu ada poli gigi, ada poli kandungan, dan juga ada poli umum. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat struktur organisasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, ini juga di sini juga ada, misalkan di situ ada bisa masukkan beberapa hal lain, misalkan di situ ada event, implementasi eventnya, misalkan di poli gigi ini nanti ada event yang bisa ditangani, itu bisa dimasukkan di sini dengan deliver reliable apa saja kebutuhan yang ada di sana, misalkan seperti itu ya. Tinggal masukkan apa eventnya, misalkan event apa timbang bayi misalnya. Ya, yang dilakukan oleh si kandungan misalnya. Itu juga bisa dimasukkan keterangan-keterangan seperti itu ya. Nah, ini terkait struktur organisasi. Nah, untuk proses bisnisnya kita coba ambil satu dari sini. Misalkan kita ambil dari poli gigi gitu ya. Dari poli gigi misalkan di situ ada layanan booking system gitu. Yang mana akan kita gambarkan itunya. Kita buat lagi layanan booking service untuk poli gigi. Di sini kita akan menggambarkan bagaimana proses bisnis untuk layanan booking service yang ada di poli gigi kan gitu. Yang pertama kita lakukan yakni kita masuk di menu untuk apa namanya teman-teman, layanan menu untuk yang proses bisnis ya. Yang pertama kita masukkan dulu role bisnisnya itu apa. Misalnya di sini tadi apa ya, dentist service gitu ya, kan service untuk poli gigi kan gitu. Dentist service seperti ini, servisnya adalah service booking untuk layanan di poli gigi. Tapi di bawahnya ini kita harus mendescribe juga nih aktornya yang berperan siapa aja kan gitu. Oh maaf, sorry, ini business service dulu ya. Business service-nya itu dalam service apa tuh? Kan business service untuk dentist service. Dentist service. Lalu di bawahnya di sini pasti ada kan orang-orang yang berperan atau aktornya, di situ tergambarkan di sini. Di situ anggap aja di situ bisnis role-nya yang membuat itu bisnis role dalam bidang bisnis dentist service gitu ya. Saya coba masukkan dentist praktis gitu ya, orang yang berkecimpung di bidang itu atau yang nantinya akan berhubungan. Dentist praktis, maaf. Ini adalah orang-orang yang akan berhubungan ketika nanti ada dentist service gitu ya. Siapa saja aktornya kita masukkan. Itu mungkin ada dokter gigi, lalu ada lagi resepsionis. Kan untuk pembayaran butuh resepsionis ya.
Lalu mungkin ada pasien, ya. Oke, masuk semua sudah. Ketiga ini aja ya. Mungkin nanti kalau misalkan perusahaan kalian membutuhkan lebih, ya oke, masukkan aja. Lalu di situ ketika kita tahu bahwa ini adalah sebuah layanan service, otomatis di situ pakai aplikasi nggak gitu. Kalau pakai aplikasi berarti kita masuk di layar aplikasi ya. Misalkan di sini pakai aplikasi sistem antrian atau login service. Ini aplikasinya. Terus situ juga mungkin nanti ada aplikasi tambahan untuk memberikan feedback ke pasien. Di situ ada SMS gateway. Itu kan tidak mungkin kan kita balas satu-satu gitu ya. Memberikan lagi aja ada aplikasi lain yakni kan SMS gateway. Service. Lalu nanti otomatis ketika kita sudah sampai sini kita sudah tahu bahwa apa layanan ini menggunakan aplikasi, otomatis kan kita harus tahu apa saja yang teknologi yang digunakan untuk memudahkan aplikasi tersebut kan gitu ya. Berarti otomatis kita ketika tahu ada aplikasi otomatis di situ ada server kan. Nah, ini masukkan aja server di sini. Server ya. Aplikasi server mungkin di situ juga membutuhkan komputer. Membutuhkan komputer desktop. Jadi teknologi yang ada di dalam application system itu dia membutuhkan application servernya dan juga desktop device-nya. Dan untuk yang ini itu otomatis membutuhkan handphone gitu ya, mobile device. Lalu kita hubungkan hubungan antar ketiganya, misalkan ini kita misalkan saja ya, aplikasi sistem server ini mengakses aplikasi server. Jadi nanti di situ dia relation ya, hubungan ya. Akses, yang minta akses ke sini ya. Ya. Nah, dari atas dulu aja ya. Di tes practice ini adalah bagian daripada tes practice. Ya. Kita urutkan dari atas dulu aja. Lalu dentist practice ini siapa aja? Itu ada dokter gigi, ada
resepsionis yang berkecimpung dalamnya ya, dan juga pasien. Nanti untuk relationnya terhadap si application ini, berarti aplikasi ini akan memberikan informasi kepada ini balik ya. Ini bagian daripada misalnya seperti itu ya, bahwa 3 orang ini adalah bagian dari si dental practice. 3 orang ini adalah bagian dari dental mana dia akan meminta informasi kepada si banking system. Banking system memberikan informasi kepada dokter gigi dan resepsionis bahwa ada orang yang mau memesan antrian. Berarti nanti aplikasi sistem ini memberikan informasi ke gigi dan juga si resepsionis bahwa ada beberapa orang yang mau mendaftar. Si pasien ini mengakses aplikasi kan gitu ya. Di aplikasi akan memberikan feedback ke resepsionis sama si dokter gigi. Nah, dari situ sistem juga akan memberikan feedback ke SMS gateway gitu ya. Jadi dia akan mempunyai relation ke sini. Nah, ini dia nanti ini nih yang akan memberikan informasi ke si pasien. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya si aplikasi ini untuk bisa bekerja dengan baik seperti ini? Berarti dia harus meminta data ke server kan gitu ya. Meminta berarti ini seperti ini ya, putus-putus. Lalu nanti yang desktopnya yang akan menampilkan untuk apa yang telah diminta daripada si aplikasi tadi. Nah, ini juga nanti yang memberikan feedback kan si mobile device ini, berarti kita berikan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggambarkan sebuah part layanan book service yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, di dalam perusahaan kan banyak tuh, bukan hanya ini aja, mungkin dari pembayaran, mungkin dari payment atau yang lain-lain, itu bisa kalian gambarkan seperti ini. Maksud saya seperti itu. Jadi nanti dari sini enaknya ketika kita memakai si Archimedes ini, kita bisa tahu langsung nih bisnis strateginya itu apa aja. Nah, berarti di sini ada dental practice sama dental service-nya ya. Dental service yang ada di situ siapa aja. Kan gitu. Oh, ini salah ini nah. Ini harusnya aktor ya. Maaf. Ini harusnya aktor sama kayak ini. Mana bingung kan? Seksionis. Sorry. Oh, sama ya. Oh, itu beda kesalahan bilang tadi ya. Nah, ini ya. Berarti untuk mengakses itu, misalkan kita pengen tahu role bisnisnya yang berperan siapa aja, bisa langsung tahu di sini. Terus ketika kita tahu aplikasi yang digunakan apa aja, kita bisa langsung tahu nih aplikasinya ada aplikasi apa aja. Terus kita juga bisa tahu teknologi apa saja yang digunakan. Misalnya di situ ada aplikasi server, desktop, dan juga mobile. Nah, enaknya di situ. Ketika juga kita tahu nanti hubungan antara mereka juga kita bisa mendeskrip hal tersebut dengan lebih mudah, dan otomatis itu akan lebih memudahkan kita ya, dalam nanti ketika diminta, perusahaan kan besar tuh, aplikasinya kan banyak. Nah, ketika kita diminta blueprint apa saja sih aplikasi yang ada di perusahaan, kalian tidak perlu lagi membuka-buka daripada buku pedoman. Oh, aplikasinya ada ini aja, ini ada ini ya. Langsung lihat di sini aja, otomatis
aplikasi sudah tahu, oh ada 3 aplikasi ini. Nah itu fungsi daripada kita menggunakan argumen, memudahkan kita dalam menyusun arsitektur enterprise dalam sebuah perusahaan. Oke, saya harap sampai sini paham ya bagaimana cara menyusun sebuah proses bisnis dan juga menyusun struktur organisasi. Ini tugas kalian minggu depan. Saya harap kalian bisa dan lebih paham terkait hal tersebut. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanya langsung ke saya kan gitu ya. Oke, sampai sini saya akhiri. Terima kasih telah bergabung dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.